kita kan saat ini informasi itu bertebaran lah dengan adanya media sosial. Kita bisa tahu situasi dari suatu negara lain itu juga ada karena media sosial. Sekarang itu kan kita lihat nasib-nasib umat Islam di belahan dunia yang lain. Itu gimana cara kita menyikapi? Karena ada beberapa ternyata orang itu kan bebas berpendapat apapun. Tapi ada beberapa begini. Kita nggak perlu mikirin yang di sana dulu. Di sini tuh juga masih bermasalah kan. Kenapa harus mikirin yang sana dulu? Sedangkan di sini Anda nggak berpikiran yang itu. Gimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Baik. Pertama adalah orang-orang yang memang belum menerima syariat. Ya, syariat nggak nyampe ke dia. Tadi dalam di daerah pegunungan, pedalaman kita nggak tahu deh. Nah, buat mereka yang memang belum terkena syariat, belum datang kepada mereka syariat, mereka sebutnya kaum fatra. Kaum fatra itu kaum yang disucikan, mereka akan terbebas. Karena apa? Karena mereka nggak taklif, mereka tidak terbebani. Yang taklif adalah orang-orang yang sudah menerima syariat tapi nggak mengerjain. Nah, buat orang-orang yang hidupnya belum pernah menerima syariat, misalkan dia lahir kemudian dibuang ke hutan yang nggak tahu tuh saya bersatu seperti apa, itu bebas hukum. Itu bebas hukum. Kenapa? Memang tidak sampai syarat ke dia. Yang sampai ke dia, yang kena adalah mereka yang taklif, yang sudah sampai syarat ke dia. Itu yang pertama. Makanya ketika antara zaman Nabi ke Nabi satu itu disebut alam fatrah. Ya, antara Nabi Ismail ke Nabi Muhammad kan jauh nih, nggak ada isalah, gitu kan? Makanya orang tua Nabi itu sebutnya kaum fatrah. Kaum fatrah itu orang-orang yang memang belum pernah menerima syariat sama sekali. Mereka nggak taklif. Yang kedua, bagaimana menyikapi teman-teman kita yang jauh di belahan bumi sana? Sementara ada yang bilang bahwa yang depan dulu itu belajar sih. Nah, berkaitan dengan ini kan sosial ya, berkaitan dengan sosial. Allah sudah kasih rambu-rambu. Memang yang pertama kamu tolong itu pertama siapa? Dawil kurba, kerabat dekat dulu. Siapa? Kakak, adik, abang, ponakan. Tuh karib tuh dawil kurba dulu. Menyantuni anak yatim bagus, menolong orang miskin bagus. Tapi itu nanti setelah dawil kurba, karena itu dawil kurba wal yatama wal masakin. Jadi urutannya keluarga dekat dulu, kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin dan orang miskin. Jadi kalau kita mau membantu, dia tulis saudara kita susah banget. Karena Allah nyuruh yang dekat. Jangan sampai kita ke panti asuhan ngasih 10 juta, sementara ponakan kita kelaparan. Ada nggak yang gitu? Ada. Bang, ambil TV, kan gitu kan? Nah, jadi aturan gitu, kasih tuntutannya jauh kurba wal yatama masih. Jadi buat kita bagaimana dengan nasib-nasib negara yang dulu kayak Palestina gitu kan? Syria. Silakan beri bantuan, kan pemerintah juga sudah membuka donasi. Silakan bantu semampu kita, ya, berdasarkan Jadi tapi kita ngebantu pun kita harus pilih juga. Jangan sampai kita ngebantu, tapi melalui yayasan atau program kita nggak percaya, takutnya malah nggak nyampe. Kehati-hatian perlu. Kalau memang negara sudah memfasilitasi, ada rekening buat kesejahteraan sosial dunia, insya Allah nyampe. Baik lagi, kalau alam ini, ya kemudian masalah surga adil, kan surga udah banyak kan Pak? Itu apakah kita akan masukin satu surga atau dekat situ aja, atau kita bisa silaturahmi ke surga yang lain? Surga kan banyak gitu kan, dan wisata itu punya pasar ya, ada pasar A, pasar B, pasar C gitu kan. Surga banyak. Kenapa surga ini contoh? Jadi surga itu tergantung apa perbuatan. Iya pas saya Rasulullah masuk ke surga ada, pas masuk ke Firdaus kan gitu kan. Nah ini untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman, ngaku iman pada Allah, amal soleh dia kerjakan, dia sholat, dia zakat dan sebagainya. Allah akan kasih surga. Salah satu surga itu ada surga ada. Kita mengenal ada berapa surga? Ada 7 ya. Ada
ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ada Darussalam, ada Firdaus, ada Aden, kemudian lagi lupa saya. Pada saya jangan ikut surga. Sama neraka juga sama. Ada neraka Sakor, neraka Ruwai, neraka Jahanam, neraka Jahim. Itu adalah nama-nama neraka. Kenapa di sini sebutin Jahanam? Padahal masih ada neraka lain. Masih ada neraka lain. Nah, sebenarnya ini yang hanya Allah itu hanya menggambarkan bahwa ini neraka masih neraka. Nerakanya di mana tergantung. Yang paling parah ini. Yang paling parah neraka Jahanam. Dan insya Allah mudah-mudahan begini Pak. Kita kembali kepada kategori ikhlas. Bahwa karena berkaitan dengan surga dan neraka. Ada pertanyaan, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah upaya kita menyisihkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Usaha kita membersihkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contoh, ibadah itu hanya kepada Allah. Singkirkanlah sesuatu yang bisa menempel, yang bisa menutupi sesuatu yang karena Allah itu tadi apa sifat riya, sifat ujub, itu namanya penyakit sesuatu yang harus disingkirkan. Yang namanya ikhlas itu sudah nggak ada itu. Cuma susah, ya memang susah. Ustaz bolehkah? Tapi ulama mengatakan kita boleh ikhlas itu digandengkan dengan niat yang lain selagi niat itu memang Allah benarkan. Contoh, sholat pengen apa? Pengen surga. Soalnya sholat kan karena Allah kan, bukan karena surga. Ini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena surga itu memang salah satu Allah perintah, Allah bolehkan kita untuk masuk ke surga. Contoh lagi, misalkan kita ngaji nih, dagang, suka kajian kan, ada tukang dagang tuh di masjid sholat, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Karena berdagang pun, tijarah pun bagian dari perintah Allah. Yang penting kita jangan ngotorin masjid kan gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita lagi kajian, ada jualan minyak wangi, jualan kita, gitu kan, kadang kan jualan baju kok, apa? Bahkan Ibnu Umar mengatakan tidak mengapa orang itu haji sambil dagang apa? Kan musim haji kan bukan ramai tuh. Nah, memang orang Arab mental berdagang pada dagang apa? Karena dagang itu sesuatu yang Allah perintahkan juga untuk maisha. Yang penting jangan sampai berbelok. Yang utama dagangnya bukan hajinya, yang dagang jadi utama bukan kajiannya, gitu loh. Jadi boleh nempel lagi itu masih dibenarkan. Kita ibadah pengen surga pengen neraka ya nggak apa-apa. Wah, lo kalau ada neraka, kalau ada surga nggak mau ibadah loh. Ya memang Allah juga begitu. Rasulullah bilang itu. Memang sih bisa mungkin. Kalau mungkin iman kita belum nyampe dah ke situ Pak. Yang kita ibadah itu udah nggak masuk neraka. Bohong. Zaman sekarang susah. Bapak kenapa belum puasa? Pede. Kan? Dia dibilang orang Islam gitu kan. Ya makanya kalau susah berikhlas belum berikhlas yang itu memang susah. Untungnya kalimatnya benar kata ikhlas itu artinya upaya. Gitu loh. Jadi upaya memurnikan itu namanya ikhlas. Jadi ada upaya. Upaya memurnikan, upaya mensucikan itu namanya ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas murni nggak ada yang tahu Pak kecuali Allah. Bahkan diri kita sendiri aja nggak paham nih. Jadi saya pengen sholat, kemudian saya nyumbang musa, ikhlas apa kagak ya? Saking ikhlas saya nggak mau disebut nama saya nggak mau tahu nama saya sebut nama Allah. Tapi mesti tulis angkanya. Yang tahu nyumbang 100.000 kan Pak Bayu doang. Benar Pak Bayu? Iya. Karena transfernya ke sono. Biar Bayu tahu nih, mau nyumbang 100. Ada nggak? Ada. Walaupun di listingnya hamba Allah. Jadi gitu Pak. Ikhlas itu susah. Makanya disebut ikhlas itu adalah upaya, usaha. Jadi terus dia itu bukan kata sifat. Bukan kata sifat, tapi kata kerja yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita, gitu loh. Sejauh mana usaha lo untuk memurnikan ibadah, sejauh mana usaha lo untuk apa? Untuk nilai ta'ala itu yang jadi ukuran.
Apalagi ibadah-ibadah yang terkena rentan riya, itu ibadah apa? Coba. Tanah suci Pak. Maka Allah ulang itu semua ibadah haji itu pasti ada kata Allahnya. Lihat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali dengan kata walillahi. Kenapa? Dan karena Allah lah manusia diwajibkan haji. Karena haji itu rentan dengan berangkat satu yang nanti sekampung. Yang berangkat seorang, jangan itu berapa? Sekampung. Udah pulang gak dipanggil gua haji, Pak Haji ngambok. Gua dua haji, pasti panggil gua nggak haji. Makanya Allah tegaskan di ayat awal itu dengan walillah. Ayat lain, watimul hajja wal umrata lillah. Lillah lagi. Kenapa ada orang yang awalnya ikhlas, haji umrah awalnya, ujung-ujungnya iya. Makanya Allah tempatnya ini akhir. Watimul hajja wal umrah lillah. Itu ibadah yang rentan Pak. Wah, umroh, paling umroh. Foto tempat tambah gitu. Status gitu. Usaha kok 110 lah mau dagang. Besok apa ada yang ngomong? Usaha kok 110? Iya semua orang cerita. Semua dagang gitu bilang gitu. Boleh ya boleh. Ya biar Anda tahu kalau Anda mau umroh ke saya kan gitu tujuannya. Emang apa? Yakin Pak Bali itu. Spray yang cakap di dia. Mau padat bukan kita lagi iklan. Yang tidak boleh. Yang tidak boleh begini Pak. Kita tawaf, kita sa'i itu dipotoin, itu nggak boleh. Kalau setelahnya nih nggak apa-apa, kita lagi santai, habis tawaf capek boleh. Kan yang begitu orang Indonesia doang Pak. Makanya ulama Saudi itu suka bingung sama orang Indonesia. Indonesia luar biasa Pak. Apa juga Indonesia bisa? Iya. Apa aneh-aneh zaman Indonesia mah. Paling gampang lah Indonesia. Pernah tuh dia sedikit cerita ya di masjid di Laut Merah di Jeddah. Itu masjid itu berapa kali? Pertama nyampah gitu kan. Yang Indonesia tuh sendiri senang ngebuatkan, senang apa tuh? Lesehan, makan buang sampah seenaknya kayak gini gitu kan. Di sono akhirnya karena nyampah ditutup. Lama-lama dibuka lagi. Ini dibuka di sono di Arab Saudi ulang tahun nih kue selamat ulang tahun Indonesia jamaah umroh. Ditutup lagi. Itulah Indonesia. Tapi biasa sopan-sopan Pak. Orang Indonesia paling sopan, tapi paling ditakutin gitu. Ya, paling ditakutin. Ya kalau bicara ini imigrasi pada bangku gimana ya kayak kita. Itu makanya saya bilang ibadah itu ibadah kita. Makanya saya bilang kalau kita kurang kuat lurusin niat kita itu kita kan. Jangan disangka orang yang umroh berkali-kali pasti surga belum tentu. Di akhir zaman kata Rasulullah ada 4 kategori kenapa orang haji. Ada 4 macam. Pertama ada orang haji ke Mekah itu beribadah tapi karena tamasya. Karena tamasya. Makanya orang haji umroh yang disebutin apa? Hotelnya apa, makannya apa, pesawatnya apa. Itu yang disebutin. Bukan nanti top saya bagaimana caranya, sa'inya bagaimana, bukan itu ditanya, tapi hotelnya apa, pesawatnya apa, makannya bagaimana, jawab dekat. Saya bilang kalau mau enak ya tamas, itu mau Bali, tanya apa, itu yang pertama. Kemudian indikasi, kenapa ini sinyal Nabi memang sudah terbukti. Tapi udah ngomong haji itu buat tamas. Di sana Pak, Bapak saya pahami. Tawaf, sa'i, kan sekarang ada kapasitas seputar tuh. Jadi karena tuh tawaf itu bisa pakai skuter Pak, motor listrik. Lah orang badannya sehat nggak mengapa Ustaz, saya mau nyewa motor listrik aja skuter. Mau ngapain mau tawaf? Lah jalan Pak, capek. Lah lagi ibadah. Aku mau capek Pak. Inilah bukti bahwa memang akhir zaman itu begitu. Ini sudah akhir zaman udah. Sa'i, sofa, maros, semuanya pakai memang ada fasilitas sebenarnya fasilitas itu diberikan buat mereka yang sudah usul, sudah tua gitu kan.
Tapi karena dia orang kaya, berapa? 200 real, bayar. Itulah orang kaya haji ingin tamasya. Jam pasnya kalau ini saya omel Pak. Ustaz, saya mau nyewa ini, bos saya emang nggak capek ya? Pulang Pak, saya bilang gitu aja. Dia bilang nggak apa-apa, sih mau ibadah kok, saya bilang. Jangan macam-macam bayar uang mau. Yang pertama tuh orang haji karena tamasya, umrah karena tamasya. Maka saya bilang saya kalau mau dapetin jamaah, ayo lebih niat. Ini niatnya penting. Yang kedua, ada orang umrah haji itu berdagang. Wah, musim haji itu harus berdagang. Maka jangan aneh ketika orang itu pulang umrah, pulang haji, bawa korma 10 kilo, 10 karton, macam-macam. Ada orang haji yang jualan, lah udah main ini dah, main gede-gedean harga. Apalagi haji furoda itu sampai ratusan juta, luar biasa. Yang ketiga, orang haji ke Mekah itu bukan ibadah tapi apa? Mengemis. Banyak Pak. Kalau musim haji nih, itu pada datang Mekah ramai. Bukan berhaji betul. Dan yang terakhir, ada orang kesana itu cuma pengen apa? Pengen semak, pengen meriah. Dia dibilang udah Mekah. Weh, udah Mekah nih. Nggak apa-apa, nyicil juga. Itu supaya begitu. Ya kan banyak yang nah orang nggak ngumpul bahwa itu sudah terjadi sekarang. Kita kembalikan ke dia mudah-mudahan bagi kita diberikan hati yang ikhlas kepada Rasulullah SAW. Kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian kalau mendapatkan yang lagi besok setelah besok. Al-Bayyinah, terus besok berikan surat apa? Apa dah? Ini anjal ya. Ya baik, Bapak, ya kita sudah kita belajar. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa